رسول الله رسول الله حبيب الله حبيب الله نبي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para sahabat KSM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah KSM, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang keutamaan bersedekah. Menurut Al-Quran, kebanyakan manusia itu baru ngeh atau baru faham akan betapa penting dan betapa keberkahan di balik sedekah itu begitu dahsyatnya. Tetapi kebanyakan manusia telat memahaminya. Ini ketika dia sudah meninggal atau di saat sudah naza, sudah fil ihtidhar. Ihtidhar itu istilahnya sudah terbaring, sudah sakit, sudah kemungkinan untuk sembuh nggak ada, sudah menjelang kematiannya. Ketika tabir-tabir yang menutupi hakikat daripada alam semesta ini dibuka oleh Allah SWT, sehingga mata batin manusia saat itu sudah bisa melihat malaikat, sudah bisa menyaksikan setan, sudah bisa mata batinnya melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala hal yang sebelumnya tidak bisa dilihat, saat itu dia sudah melihat. Maka disitulah dia merasa getun. Bahasa Jawa itu getun, merasa menyesal. Ya Allah, kenapa saya kok baru sekarang, baru sadar? Maka dia memohon, mengemis sama Allah, ya Allah, kembalikan aku dan tundalah ajalku sehingga aku bisa melakukan sedekah, bisa aku memberikan sedekah yang disebut sedekah. Marilah kita dengarkan ayat Al-Quran terkait dengan hal ini. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Wa anfiku mimma razaqnakum, infakkan, sedekahkan, firman Allah ini, apa yang telah kami berikan kepada kalian. Mimma, sebagian, min itu sebagian daripada apa yang telah kami berikan kepada kalian. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang ajal kalian, kalian rajin-rajinlah bersedekah, berinfak. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kemudian hamba Allah itu berkata, ya Allah, seandai kata engkau berkenan menunda ajalku walaupun sebentar, fa asaddaq, maka niscaya aku pasti akan bersedekah. Wa aku minas sholihin, dan aku akan menjadi bagian daripada orang-orang soleh. Namun wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, Allah tidak akan menunda-nunda lagi ajal ketika ajal itu sudah ditetapkan. Wallahu khabirun bima ta'malun, dan Allah Maha tahu, khabir atas apa yang kalian lakukan. Dari ayat ini maka jelas sekali kehidupan yang pendek ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kebahagiaan atau sa'adah fid dunya wal akhirah. Salah satu hal yang bisa dilakukan oleh manusia yang bisa menjamin kebahagiaan dunia dan akhiratnya adalah memberikan sedekah. Bahkan orang miskin pun itu bisa melakukan ini.
Jadi orang miskin menyisihkan sedikit, mungkin 1.000 rupiah, 1.000 perak untuk dia sedekahkan. Dan nantinya harta orang miskin itu bukan hanya menjadi berkah, malah juga akan bertambah baik secara kualitas maupun kuantitas. Dan ini disebutkan oleh ayat 261 Baqarah. Mari kita dengarkan. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Sementara itu dalam sebuah hadis disebutkan, salasun man atallaha biwahidatin minhunna aujaballahu lahul jannah, al-infaq min iktarin wal bishru li jami'il alam wal insaf min nafsih. Ada 3 hal apabila dilakukan oleh manusia maka dijamin orang itu masuk surga. Allah mewajibkan kepada orang itu surga. Pertama, al-infaq min iktarin. Dia berinfak, bersedekah padahal dia dalam keadaan sempit ekonominya, tapi dia mau menyisihkan entah 2.000, 3.000 untuk disedekahkan. Kemudian wal bishru li jamil alam, dia bermuka senyum, murah senyum kepada semua makhluk Allah. Dia senyum, tidak pelit. Karena ada dalam sebuah pernyataan, tabassumu kali akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Jadi sedekah ini bukan hanya harta, tapi senyum juga bisa menjadi sedekah. Kemudian wal insaf min nafsih, orang yang bersikap objektif. Dia tidak keluar daripada penilaian-penilaian yang tidak objektif. Dia selalu berupaya objektif. Nah, 3 golongan ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Jadi menurut Al-Quran dan hadis, sedekah itu bukan hanya terbatas dengan sedekah uang atau sedekah harta. Walaupun substansi yang paling sempurna dan paling umum itu adalah sedekah harta. Tetapi ada sedekah yang sangat luar biasa pahalanya dan juga efektivitasnya, bahkan lebih efektif, lebih berpengaruh daripada sedekah harta. Contohnya adalah cucunda daripada Nabi Muhammad SAW, yaitu Ja'far Shadiq. Beliau berkata, shadaqatun yuhibbuhallah islahun bainan nas idza tafasadu wa taqarubun bainahum idza taba'atu. Sedekah yang Allah sangat sukai pertama adalah islah bainan nas, mendamaikan antara manusia. Apabila ada manusia yang sedang berkonflik, bertikai, kemudian kita bisa mendamaikan mereka sehingga mereka bisa duduk bersama, kemudian berdamai. Itu terhitung sedekah yang sangat disukai oleh Allah SWT. Wa taqarubun bainahum idza taba'atu. Mungkin ada keluarga yang sudah tidak lagi menjalin silaturahmi, atau kawan tidak lagi menjalin silaturahmi. Kemudian kita berupaya untuk menyambung lagi tali silaturahmi yang telah putus tersebut antar mereka. Ini perbuatan yang sangat disukai oleh Allah SWT dan dihitung sebagai sedekah yang sangat efektif. Kemudian baginda Nabi besar Muhammad SAW bersabda, ala ukhbirukum bi afdal min darajati siyami was salati was sadaqah salahu datil bain fa inna fasada datil bain hiyal haliqah. Rasul bersabda, apa kalian tidak ingin aku kabarkan tentang sesuatu yang lebih afdal, lebih
lebih utama daripada derajat asyam, puasa, dan sholat, dan juga sedekah. Apa itu? Adalah sholahu dhatil bain, mendamaikan, merukunkan antara manusia. Jadi kadang-kadang konflik itu di mana saja bisa terjadi, dan siapapun yang bisa mendamaikan, kemudian menjalin lagi silaturahmi yang telah terputus antara manusia, itu luar biasa derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena fa inna fasada dhatil bain, karena rusaknya hubungan silaturahmi, hubungan kekerabatan, hubungan antar teman, hubungan antar bangsa, itu adalah merusak agama itu sendiri dari akar-akarnya. Karena yang diinginkan oleh agama adalah kerukunan antara anak bangsa. Dan sedekah ini atau infak ini sangat ditekankan oleh Islam, di mana membantu kaum fakir miskin, kaum mahrumin, orang-orang yang sangat membutuhkan, dan memberi infak atau sedekah untuk hal-hal yang bersifat publik, yang bersifat umum, seperti membangun sekolah, membangun rumah sakit, atau membangun prasarana jalan, itu akan menghapus dan menutupi dosa-dosa orang yang memberikan sedekah tersebut, orang yang memberikan donasi untuk kepentingan-kepentingan publik. Dosanya dijamin ditutup oleh Allah SWT. Dosanya berguguran seperti gugurnya dedaunan di saat musim gugur. Sebagian besar ayat Al-Quran yang di sana diperintahkan dan ditekankan untuk sholat, maka berikutnya juga disebutkan tentang sedekah atau infak. Jadi selalu sholat dan infak ini berbarengan. Manusia disuruh melaksanakan ibadah ritual sholat, tapi tidak berhenti di situ, tapi disuruh berinfak, di mana ini adalah ibadah sosial. Dan apabila sholat itu dikategorikan sebagai ciri-ciri orang bertakwa dan beriman, maka begitu juga infak dan sedekah ini merupakan ciri orang yang bertakwa dan beriman. Dalam Al-Quran disebutkan ciri-ciri orang-orang yang bertakwa sebagai berikut. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib. Wa yuqimuna shalah, dan mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka mensedekahkan, menginfakkan dari apa yang telah kami berikan kepada mereka. Dan Allah SWT ketika menyebutkan kedudukan dan tempat orang-orang bertakwa di surga, Allah menyebutkan salah satu penyebab kenapa dia masuk surga itu dikarenakan infak dan sedekahnya. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Jadi ahli surga itu karena dia mensedekahkan sebagian daripada hartanya untuk as-sa'il, untuk orang yang meminta, dan wal mahrum, untuk orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang membutuhkan. Inilah ciri-ciri ahli surga. Orang-orang yang meyakini hari kiamat, meyakini adanya pahala dan hukuman atau siksaan, maka orang-orang itu tidak hanya melihat dirinya semata, tapi dia juga memperhatikan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Dia akan ambil tangan orang-orang fakir miskin dan orang-orang yang tersisihkan. Mereka juga berbagi kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada orang tersebut. Mereka juga mengajak orang-orang yang kelaparan di hidangan mereka. Orang-orang inilah yang selalu concern dan peduli dengan keadaan kehidupan orang-orang miskin. Inilah yang menyebabkan Allah SWT
ridho kepada mereka. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu bahkan pernah memberikan sedekah cincinnya saat beliau ruku, karena saat beliau sedang sholat dan sedang ruku, kemudian ada peminta, maka Sayyidina Ali mencopot cincinnya lalu beliau berikan kepada orang yang meminta tadi. Begitu juga sahabat-sahabat lain Rasulullah, di antaranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau pernah berbagi separuh dari hartanya diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Begitu hebat dan begitu dahsyat jiwa sosial daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Hasan, putra daripada Sayyidina Ali, pernah membagi separuh hartanya untuk orang-orang yang memerlukan. Beginilah kehebatan jiwa sosial daripada Ahlul Bait Rasulullah, kehebatan jiwa sosial daripada sahabat Rasulullah SAW. Perlu disebutkan di sini bahwasanya sedekah itu ada dua jenis. Sedekah wajib yaitu zakat, termasuk zakat fitrah dan zakat yang lain. Dan juga sedekah yang sunnah atau nafilah adalah sedekah-sedekah di luar yang wajib. Seperti kita ketika memberi sedekah kepada kaum fakir miskin, kepada janda yang miskin, dan juga kepada anak-anak yatim. Selain itu, pengaruh daripada sedekah, hal itu akan menyebabkan bertambahnya harta. Menurut Al-Quran, apabila seseorang itu mengalami kesulitan keuangan, maka dengan memberi sedekah, kesulitan keuangannya bisa terselesaikan. Allah SWT berfirman, Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasanan yudha'af lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya lelaki yang bersedekah dan juga perempuan yang bersedekah, kemudian mereka memberi pinjaman kepada Allah, maka Allah akan melipat gandakan untuk mereka. Walahum ajrun karim, dan bagi mereka ajar, pahala yang sangat mulia. Jadi Allah berjanji apabila kalian manusia itu bersedekah, itu sama saja kalian memberi hutang kepada aku yang aku harus bayar, dan bayaranku berlipat ganda. Dan ini disampaikan di surat Hadid ayat 18. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Dan menurut Al-Quran, lipat gandanya itu bukan hanya sedikit, melainkan 700 kali lipat, bahkan bisa lebih. Hal ini disampaikan di surat Baqarah ayat 261, bahwasanya sedekah kita itu akan dilipat gandakan sampai 700 kali. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Dan Sayyidina Ja'far Shadiq mengatakan, demi Allah, tidak ada kekayaan itu yang akan berkurang dikarenakan disedekahkan atau dibayarkan zakatnya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, Istanzilur rizqa bis sadaqah. Turunkan rezekimu, mintalah rezeki melalui dengan sedekah. Istanzilu itu artinya mintalah rezeki. Mintalah turunnya rezeki melalui jalan bersedekah. Salah satu dampak daripada sedekah adalah apabila orang bersedekah, itu artinya dia telah membeli surga.
untuk dirinya dan juga membeli kebahagiaan dunia untuk dirinya dengan bersedekah. Seorang disebut dermawan atau karim ketika dia menginfakkan hartanya dan dia tidak mengungkit-ungkit kebaikannya itu, tidak mengharapkan balasan. Itulah disebut sebagai orang yang karim. Orang yang seperti ini termasuk muqarrabin dan abrar, orang yang dermawan. Allah Ta'ala di ayat 18 surat Hadid menjanjikan ajrun karim, pahala yang karim, pahala yang mulia untuk orang-orang yang rajin bersedekah, dan juga menjanjikan kehidupan yang karim bagi orang-orang yang rajin bersedekah baik di dunia maupun akhirat. Salah satu pengaruh daripada sedekah adalah aman daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang manusia diakibatkan sering melakukan dosa, itu membangkitkan kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dilakukan oleh Bani Israel. Hal ini disebutkan di surat Baqarah ayat 61 dan 90 dan juga Ali Imran ayat 112. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. Begitu juga hal yang bisa membangkitkan kemarahan Allah adalah lari dari medan tempur. Ini disebutkan di surat Anfal ayat 16. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Atau memilih kekufuran ketimbang keimanan. Surat Nahl ayat 106.
من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. Ataupun hal yang bisa membangkitkan kemarahan Allah adalah berwilayah kepada orang-orang kafir ketimbang berwilayah kepada orang-orang yang beriman. Hal ini dijelaskan di surat Mumtahanah ayat 13. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. Semua itu akan membangkitkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu jalan atau cara untuk menyelamatkan diri dan melepaskan diri daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala adalah manusia memberikan sedekah dengan tulus, sehingga dengan cara ini manusia bisa aman daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innas shadaqata la tudfi'u ghadabar Rabb." Sesungguhnya sedekah itu memadamkan kemurkaan Ar-Rabb, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu poin yang sangat penting adalah sedekah ini bisa melepaskan kita daripada kesedihan dan kemurungan. Dan juga apabila manusia ingin selamat daripada gangguan-gangguan binatang buas, caranya adalah dengan bersedekah. Karena sedekah ini bisa mencegah penyakit dan malapetaka. Di antaranya adalah kesedihan itu sendiri. Al-Imam Ja'far Shadiq berkata, "Man tasaddaqa fi yaumin aw lailatin in kana yaumun fa yaumun wa in kana lailatun fa lailah dafa'allahu azza wa jalla anhu alham was-sab'a wa mitatassu." Poin berikutnya adalah sistem ekonomi Islam itu dibangun dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip, di mana yang terpenting daripada tujuan atau prinsip daripada ekonomi Islam itu adalah agar roda perputaran ekonomi itu berputar di semua lapisan masyarakat. Dan atas dasar inilah, dalam rangka mencegah menumpuknya kekayaan di kalangan tertentu daripada masyarakat, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan menginstruksikan agar sebagian daripada harta itu dikelola oleh pihak yang berkuasa atau pemerintah dalam bentuk anfal. Begitu juga Nabi Muhammad SAW telah diperintahkan untuk mengumpulkan sedekah dan yang bersifat umum dan juga bersifat khusus, termasuk zakat, dari orang-orang kaya, dan lalu diserahkan kepada orang-orang fakir atau orang-orang miskin. Sehingga dengan cara inilah kesenjangan ekonomi itu bisa dikurangi dan dicegah. Rasulullah SAW dalam kaitan ini beliau bersabda, "Umirtu an akhudha sadaqah min aghniyaikum fa aruddaha fi fuqaraikum." Aku ini diperintah untuk mengambil sedekah daripada kalangan orang kaya di tengah masyarakat dan mengembalikannya kepada kaum fakir miskin. Dan poin berikutnya, menurut ajaran Al-Quran, ekonomi itu adalah sendi daripada tegaknya sebuah masyarakat. Hal ini disampaikan pada ayat 5 surat Nisa.
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. Oleh karena itulah setan ingin merobohkan dan menghancurkan sendi yang sangat penting bagi masyarakat ini, menumbuhkan kemiskinan, di mana apabila kemiskinan itu sudah merajalela, sendi-sendi dan tiang-tiang masyarakat itu akan roboh dengan sendirinya. Oleh karena itu setan selalu berupaya untuk menyebarluaskan kemiskinan di tengah masyarakat, sehingga tulang punggung masyarakat itu bisa patah dan mengalami kerusakan yang serius yang merugikan bagi kebahagiaan dan kedamaian bagi masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, kadal faqru an yakuna kufra. Rasul menjelaskan sejenis hubungan yang sangat erat antara kemiskinan dan kekufuran, di mana kemiskinan itu adalah identik dengan kekufuran itu sendiri. Sehingga kekufuran itu disebutkan sangat mendekati kemiskinan. Oleh karena itu setan menggunakan sarana ini untuk menyeret masyarakat kepada kekufuran. Apabila masyarakat sudah miskin, itu sangat mudah untuk diseret kepada jurang kekufuran. Dan dikarenakan kefakiran itu disebabkan oleh tiadanya keadilan di tengah masyarakat, maka agama Islam memiliki program-program untuk melaksanakan keadilan. Hal ini dijelaskan di surat Hadid ayat 25. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. Di mana diantaranya adalah membagikan secara adil kekayaan dan juga harta dan penghasilan. Hal ini dijelaskan di surat Hasr ayat 7. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Kemudian Anfal ayat 1. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. Dan Ma'arij ayat 24 serta 25. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. Dariyat ayat 19. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. Sedangkan iblis itu mencegah pelaksanaan keadilan dan mendorong manusia agar memiliki sifat pelit daripada memberi serta berbagi serta bersedekah,
masyarakat didorong agar menjadi miskin dan kafir. Oleh karena itulah berbagi serta berbuat ihsan dan bersedekah dapat merobohkan kekufuran itu, di mana kekufuran adalah kemiskinan itu sendiri. Dengan kata lain, ekonomi merupakan tiang atau sendi daripada masyarakat itu sendiri. Kemiskinan adalah kemusnahan sendi-sendi mendasar masyarakat. Oleh karena itu, apabila sebuah masyarakat didorong agar memberi dan berbagi serta bersedekah, maka segala bentuk kemiskinan akan hilang dengan sendirinya. Ketika kemiskinan hilang, maka sama saja dengan menghancurkan tulang punggung setan itu sendiri. Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian ingin aku beritakan tentang sesuatu apabila kalian mengamalkannya, artinya kalian telah menjauhkan diri kalian dari setan, sebagaimana jauhnya timur dari barat? Para sahabat berkata, tolong sampaikan ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, puasa akan membuat wajah setan jadi hitam, dan bersedekah akan mematahkan tulang punggung setan, dan mencintai Allah dan bekerja sama dalam kebaikan akan mencerabut akar daripada setan itu, dan istighfar dan meminta ampunan akan memutus urat leher setan itu sendiri. Dan dalam sebuah hadis lain disebutkan bahwasanya bersedekah itu akan dapat menyelamatkan sebuah masyarakat dan akan menjadi penyebab kebahagiaan terbebasnya masyarakat daripada jebakan setan dan kekufuran. Oleh karena itu, beramal sosial seperti bersedekah itu jauh lebih baik daripada amal soleh yang bersifat personal atau individual seperti berpuasa mustahab. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ja'far Shadiq, sadaqatu dirhamin afdal min siyami yaum. Sedekah 1 dirham lebih mulia dan lebih utama daripada puasa seharian. Poin berikutnya, dengan bersedekah itu bisa menjauhkan daripada malapetaka. Ada kalanya manusia mengalami kesulitan dan musibah, di mana manusia harus berpikir untuk mencari solusinya. Dan di antara solusinya adalah kesabaran terhadap musibah itu tersebut dan tidak berkeluh kesah. Bersikap sabrun jamil, meminta perlindungan kepada Allah, serta istirja, yaitu mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Hal ini disampaikan di surat Baqarah ayat 156 dan 157. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Tapi ada kalanya manusia harus mengantisipasi agar malapetaka itu tidak terjadi. Karena mencegah lebih baik daripada berobat itu sendiri. Mencegah penyakit lebih baik daripada berobat itu sendiri. Sebaik-baiknya mengobati adalah manusia yang berakal, itu dia berupaya agar tidak terkena fitnah dan musibah. Dan banyak sekali musibah dan fitnah serta malapetaka itu disebabkan oleh manusia itu sendiri. Sebagian daripada dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia menyebabkan manusia itu diberi hukuman oleh Allah SWT. Walaupun Allah SWT banyak sekali menutupi dan melupakan dosa-dosa hambanya, tetapi sebagian dosa itu selalu diikuti dengan konsekuensi-konsekuensi adanya malapetaka dan musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir wa ma antum bimu'jizina fil ardi wa ma lakum min dunillah min waliyyin wala nasir." Segala jenis musibah yang menimpa kalian itu disebabkan oleh perbuatan kalian sendiri. Dan Allah SWT banyak sekali mengampuni
dan menutupi kesalahan-kesalahan kalian. Ila akhiril ayat. Salah satu yang dapat mencegah daripada musibah adalah berupaya untuk mendapatkan mahabbah atau kecintaan Allah Subhanahu wa taala melalui bersedekah. Hal ini disampaikan di surat Nur ayat 33. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Ketika manusia bersedekah, pada dasarnya dia sedang mencegah terjadinya musibah atau malapetaka. Rasulullah SAW dalam kaitan ini bersabda, "As-sadaqatu tadfa'ul bala." Sedekah itu dapat mencegah bala. Wahia anjah dawaan wa tadfa'u al-qadha. Dan sedekah itu adalah obat yang paling mujarab, dan dia tadfa' al-qadha, dan bisa mencegah sesuatu yang telah ditetapkan. Misalkan kita ditetapkan kecelakaan misalkan, tapi dengan sedekah kemudian kecelakaan itu tidak terjadi disebabkan karena kita bersedekah. Waqad ubrima ibraman wala yadhhabu bil adwa illa du'a was sadaqah. Kadang-kadang itu sudah ditetapkan sebuah penyakit akan menimpa kita. Penyakit itu bisa kita cegah dengan doa dan bersedekah. Dengan doa dan bersedekah maka kita terhindar dari sebuah penyakit. Poin berikutnya adalah bersedekah ini dapat menyebabkan panjangnya usia. Hal ini disampaikan dalam hadis bahwasanya silaturahmi dan bersedekah itu dapat memanjangkan umur. Rasulullah bersabda, "As-sadaqatu ala wajiha wastina'ul ma'rufi wa birrul walidaini wasilatur rahimi tuhawwilu syiqa'a sa'adatan wa tazidu fil umri wa taqi masari as-su'iyah." Yang artinya bahwasanya sedekah itu dan melakukan ma'ruf itu serta birrul walidain dan silaturahim itu bisa merubah as-syiqa, celaka, menjadi sa'adah, menjadi keselamatan, menjadi kebahagiaan, dan menambah umur, dan juga mencegah daripada keburukan-keburukan yang akan terjadi. Tapi perlu diingat bahwasanya sedekah itu harus diberikan daripada harta yang bersih dan harta yang halal. Karena orang yang pendapatannya dari haram, maka percuma dia bersedekah, karena Allah SWT tidak akan menerima sedekah yang seperti itu. Dan sedekah yang seperti itu juga tidak memiliki pengaruh seperti yang kita sebutkan tadi, bisa mencegah malapetaka, bisa menambah umur. Itu hanya berlaku apabila sedekah bersumber daripada harta yang halal. Karena innal harama la yanmi wa innama la yubarak lahu fi. Karena sesuatu yang haram itu tidak akan tumbuh, tidak akan bertumbuh kembang. Dan bila tumbuh kembang pun tidak diberkahi. Wa ma anfaqahu lam yu'jar alaih. Apabila sesuatu yang haram itu diinfakkan, disedekahkan, tidak akan dapat pahala. Wa ma khallafahu kana zadahu ilan nar. Dan apabila harta haram itu tidak hilang dan mungkin semakin bertambah, maka itu akan menjadi memilikinya itu dijerumuskan ke dalam jurang neraka. Dan poin berikutnya adalah
sedekah itu dapat menutupi dosa-dosa kita. Karena sebagian daripada amal soleh seperti sedekah itu dapat menyebabkan ditutupinya dosa-dosa. Sehingga nanti di rapotnya orang-orang yang sering bersedekah itu, keburukan-keburukan, nilai-nilainya yang merah itu dihapus oleh Allah SWT. Dan kata takfir ini, yukaffir sayyi'at, seperti itu, artinya adalah menutupi keburukan-keburukan. Al-hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dan menghilangkan keburukan-keburukan. Bila kita menemukan kata-kata yukaffir di dalam Al-Quran itu seringkali artinya adalah menutupi. Apabila menutupi dosa itu diartikan dengan keburukan ditutupi dengan amal soleh. Di antaranya adalah dengan sedekah. Salah satu daripada perbuatan yang dianjurkan itu adalah menghindari dan menjauhi daripada dosa-dosa besar. Allah SWT berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Apabila kalian menghindari kabair, dosa-dosa yang besar, ma tunhauna anhu, yang mana kalian telah dilarang untuk melakukan itu, maka nukaffir, kata Allah, kami akan menutupi ankum, daripada kalian, sayyi'atikum, keburukan-keburukan kalian, wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan memasukkan kalian mudkhalan karima, kami akan masukkan kalian ke tempat yang karima, yang mulia. Hal ini disampaikan di surat Nisa ayat 31. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Begitu juga Allah berfirman, walladzina amanu wa amilus solihati lanukaffiranna anhum sayyi'atihim. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan kami tutupi dari mereka sayyi'atihim, keburukan-keburukan mereka. Walanajziyannahum, kami akan balas mereka ahsanal ladzi kanu ya'malun, lebih baik daripada apa yang telah mereka lakukan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, kaffiru dunubakum wa tahabbabu ila rabbikum bisadaqah wa silaturrahim. Maksudnya, tutupi dosa-dosa kalian itu dan tahabbabu, dapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dengan sedekah. Tutupi dosa-dosa itu dengan sedekah dan dapatkan kecintaan dan kasih sayang Allah dengan sedekah dan silaturahim. Poin yang terakhir, yaitu pengaruh daripada sedekah itu adalah dapat menghindarkan manusia daripada kematian yang buruk. Karena sebagian daripada kematian itu adalah kematian yang buruk. Dan dengan bersedekah kita dapat dijauhkan dan dihindarkan daripada jenis kematian yang buruk itu. Disampaikan dalam sebuah hadis, al-birru was-sadaqatu yanfiyanil faqra. Al-bir, perbuatan bir, kebaikan itu, dan sedekah itu dapat menjauhkan kemiskinan. Wa yazidani fil umur, dan menambah umur. Wa yadfa'an, dan menolak atau menjauhkan an sahibiha, daripada pelakunya, sab'ina maitatasu, 70 jenis kematian yang buruk. Alhasil, ikhwani wa akhwati sekalian, banyak sekali pengaruh-pengaruh positif daripada bersedekah dan berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Semoga kita digolongkan dari orang-orang yang rajin bersedekah dan rajin berbagi, sehingga dengan rajin bersedekah dan berbagi itu kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada